Ini kita akan bahas tentang yang berseliweran pinjaman dana sebesar 50 miliar yang kemudian menjadi 92 miliar untuk keperluan pilkada DKI pada saat itu. Yang paling terakhir ini dan ramai ini FYP di mana-mana di TikTok. Itu pembahasan dilakukan oleh Akbar Faisal atau Faisal Akbar, saya kurang di kontennya di YouTube. Waktu itu menghadirkan Fahri Hamzah sebagai kontra yang pro Singulani. Dibahas, coba ditarik, coba dihitung bahwa angka 92 miliar itu kalau dihitung lurus dengan dana kampanye berarti ada kelebihan. Begitu, ada kelebihan dari dana yang diizinkan oleh KPU maupun Bawaslu. Dan alhamdulillah bahwa Anies tertolong Anies ini sangat-sangat tertolong terhadap isi perjanjian itu aja. Kalau seandainya isi perjanjiannya itu bukan seperti itu isinya, seperti yang beredar saat ini, yaitu bahwa apabila kalah pinjaman itu akan dikembalikan, dan apabila menang pinjaman itu dianggap selesai, dianggap lunas karena sudah menang. Motivasinya apa dari ini perjanjian? Fahri Hamzah coba membuat narasi bahwa mana benar, gak mungkin ada perjanjian kayak begitu. Saya bingung kalau saya. Ya itu satu kali lagi, ini apa sebenarnya yang ada di dalam pikiran Fahri Hamzah? Kalau dihubung-hubungkan bilang apa namanya? Berarti ada kelebihan. Ya ampun. Bagaimana seandainya mau coba-coba dibuka, benar-benar ada yang gentle, baik Pak Jokowi pada saat itu maju di DKI, maju sebagai gubernur DKI, baik Pak Jokowi atau Pak Prabowo maju waktu di Pilpres, seandainya ada yang mau legowo ataupun nanti suatu saat ada yang buka, tahu semua, pasti semuanya melebihi dari anggaran yang disetujui bersama oleh aturan yang ada ini. Itu pasti. Nah, kita secara sadar atau tidak sadar sebenarnya kita pasti kesampingkan hal itu. Hal yang coba dibuat hitung-hitungannya sama Akbar Faisal itu pasti kita kesampingkan. Karena menurut saya itu sudah tidak fair. Ini betul-betul proses sangat struktur, sangat sistematif, dan sangat masif untuk menjaga Anies Baswedan atau untuk menurunkan elektabilitasnya, dan itu terbukti. Setelah keluar elektabilitas Anies agak terganggu di survei-survei setelah keluar gosip atau setelah keluar berita ini. Tetapi tidak terlalu terpengaruh, tidak terlalu besar karena didukung kembali dengan isi perjanjian itu. Begitu. Isi perjanjian ini yang menolong Anies dan menjadi pembahasan serius. Akhirnya apakah di yang lain-lain yang didukung oleh oligarki, yang didukung oleh yang berduit itu, apakah seperti itu isi perjanjiannya? Apa seperti itu isi perjanjiannya? Kalau kalah seperti apa, kalau menang seperti apa? Kalau menang apa
perlu dapat proyek sebanyak-banyaknya? Apakah perlu mengatur peraturan-peraturan yang mendukung usahanya sebanyak-banyaknya? Tidak menafikan. Di mana? Di Amerika, di Inggris, London. Ya semua pasti begitu. Ada oligarki di belakang untuk memenangkan pemimpin itu. Karena biayanya mahal sekali. Kita cukup mahal. Pemilihan langsung mahal. Apapun ada oligarki di belakang yang menghendaki. Tetapi kalau isi perjanjian tertulis, kalau tidak tertulis lain lagi ceritanya. Minimal yang tertulis isi perjanjian ini, ya secara apa ya istilahnya ya, saya lupa. Itu baik kalau seandainya semua pilkada, semua pilgub lakukan perjanjian seperti ini. Bahwa kamu datang dukung saya, betul-betul niatnya untuk membangun daerah itu. Kalau nanti ada imbas, keuntungan, karena yang memimpin ini masih manusia, bukan malaikat, ya kan? Ya toh? Betul. Kalau malaikat, ya kita omong lurus. Tapi ya kalau masih manusia masih ada bisik-bisiknya. Yang penting masih di batas toleransi. Rule-nya masih ada. Bukan semata-mata mencari keuntungan, tetapi bisa mendapatkan keringanan. Bisa mendapatkan jalan yang lebih lapang atas mungkin aturan-aturan yang akan dibuat nanti gitu. Bukan seperti saya dapat proyek ini nanti saya kasih sekian, bukan. Saya rasa itu bukan. Kita kalau bisa cukuplah sudah mencari pemimpin yang seperti itu. Kita berharap ada pemimpin yang lebih visioner, yang lebih punya kredibel, istilahnya kredibilitasnya benar-benar diakui dunia, tidak membuat kita seperti malu ya. Dia ngomong aja kita sudah takut ini salah atau benar. Tapi insya Allah kalau Pak Anies, saya performance-nya, kredibilitasnya, insya Allah. Dan saya yakin dia ramah orangnya. Saya yakin dengan di Pilpres dengan metode yang sama lagi dia terapkan untuk mendapat dukungan, pinjaman, dananya untuk mengikuti Pilpres. Ini bisa diterapkan kembali. Kan orang bertanya loh, nanti kalau kalah apa memang bisa ganti? Ya. Pak Anies Baswedan seorang profesional. Bisa dia besok jadi CEO, bisa yang gajinya mungkin 1 bulan 10 miliar dapat dia. Bisa, saya yakin jadi CEO di suatu perusahaan terkemuka dengan kredibilitas dan kemampuannya. Saya yakin kalau hanya untuk ganti pinjaman 100-200 miliar karena itu sudah menjadi beban hidupnya, saya yakin bisa. Dan insya Allah karena dia bersungguh-sungguh, dia bertekad, saya yakin perjanjian itu tidak akan membuat dirinya susah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga pendapat saya bisa sedikit mencerahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan.